Baik, untuk materi kali ini yaitu mengenai bilangan berpangkat pecahan. Jika A sebarang bilangan dengan A lebih dari atau sama dengan 0 dan Mn adalah anggota bilangan bulat positif, dapat didefinisikan bilangan berpangkat pecahan adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kita disuruh merubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat, caranya seperti ini. Ini bacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Seperti itu ya bacanya ya. Saya ulangi lagi. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, bentuk akar ini kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat adalah A pangkat M per N. Seperti itu ya cara merubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Atau kalau ada bentuk seperti ini, akar pangkat N dari A kemudian dipangkatkan dengan M, sama caranya yaitu A pangkat M per N, seperti ini. Dengan A pangkat M per N adalah bilangan berpangkat pecahan, kemudian sifat-sifat yang berlaku untuk bilangan berpangkat bulat berlaku juga untuk bilangan berpangkat pecahan. Jadi sifat-sifat yang pada bilangan berpangkat bulat kemarin pada dua pertemuan yang lalu, sifat-sifatnya ini juga berlaku pada bilangan berpangkat pecahan ini. Seperti itu ya. Nah, ini saya berikan contoh. Ubahlah bilangan berpangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Jadi kita disuruh merubah dari bilangan berpangkat pecahan ini menjadi bentuk akar. Yang A 3 pangkat 1 per 3. Kita rubah menjadi bentuk akar. Bagaimana? Tuliskan aja. Lihat di sini ada pecahan, di mana dalam pecahan itu ada bilangan, ada pembilang dan penyebut. Nah, untuk pembilang ini sama dengan 1 dan penyebutnya adalah 3. Dan ini 3 ini adalah bilangan pokoknya. Tuliskan aja akar. Nah, kemudian pangkatnya di sini, akar pangkatnya di sini adalah penyebut ini, 3 ini. Tuliskan di sini 3. Kemudian 3 yang ditulis, 3 pangkat 1. Nah, jadi bentuknya adalah 3 pangkat 1 per 3 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 1. Seperti itu ya. Satunya ini dan 3-nya ini taruh sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang B, 5 pangkat 2 per 3. Ini kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat seperti ini, caranya bagaimana? Sama. Akar. Kemudian 3 ini penyebutnya taruh di sini menjadi akar pangkat dari 5 pangkat 2. Nah, seperti ini. Yang C, 6 pangkat negatif 3 per 5. Tulis saja akar. Nah, 5 di sini tulis saja 5, kemudian 6 pangkat negatif 3. Sudah seperti ini. Ini cara merubah dari bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Kemudian contoh yang kedua, ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, jadi kebalikan dari contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2 ini kita merubah dari bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Ini akar 10. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat menjadi apa? Ingat ya, kalau di sini nggak ada angka sama sekali, berarti di sini artinya adalah bilangan 2. Kemudian di sini kalau nggak ada pangkat, itu artinya 1. Maka saya tulis 10. Di sini kan 1 nih, nggak ada angka. 1 per, karena di sini nggak ada angka, maka di sini 2. Nah, seperti itu. Akar pangkat kalau kosong seperti ini nggak ada angka, artinya 2. Kemudian pangkat kalau nggak ada bilangan di sini artinya 1. Seperti itu. Contoh soal nomor B. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Tuliskan aja langsung. 5 pangkat 2 per 3. Seperti itu ya. Kemudian yang C, tuliskan lagi. Akar pangkat 5 dari 4 pangkat negatif 2. Tulis saja. 4 pangkat negatif 2 per 5. Nah, seperti ini.
Itu cara merubah dari bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Seperti itu. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga adalah tentukan nilai dari. Nah, ini contoh soal 3 ini kita disuruh menentukan nilai. Nilai dari mana? Yang A, 32 pangkat 1/5. Nah, bagaimana menentukan nilainya ini? Nah, caranya adalah, ini kan bentuk pangkat. Ya, langkahnya adalah kita bentuk akar dulu, langkah pertama. Seperti contoh soal nomor 2 tadi. Nomor 1 ya maksudnya ya. Nih, akar, kemudian, oh ini 5. Oh, di sini akar pangkat 5. Nah, kemudian 32 ditulis di sini. 32 pangkat 1 karena di sini 1. Nah, kemudian kita tulis lagi akar pangkat 5 dari. Nah, 32 ini 32 pangkat 1 ini kan kalau satunya ini kan boleh nggak ditulis ya. Tulis aja lagi 32. Di bawahnya terus lagi akar pangkat 5 dari 32 jangan tulis lagi, tapi kita rubah menjadi bentuk pangkat. Nah, 32 ini kalau kita bentuk pangkat menjadi pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? Oh, ternyata 2 pangkat 5. Jadi 32 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat dulu, yaitu 2 pangkat 5. Nah, kemudian kalau sudah dibentuk pangkat seperti ini, kita rubah lagi nih. Ini kan bentuk akar, kita rubah lagi menjadi bentuk bilangan berpangkat. Langkahnya adalah tulis nih 2 pangkat 5 per 5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 5 bagi 5 berapa? Oh, 1. 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 ini berapa? Sama dengan 2. Nah, seperti ini. Itu caranya sih. Untuk yang hasil dari yang contoh soal yang A. Kemudian contoh soal yang B, caranya juga sama dengan contoh soal yang 3A ini. Ini kan bentuk pangkat juga, ya kita rubah dulu menjadi bentuk akar. Akar. Di sini pangkat berapa? Oh, ternyata penyebutnya di sini 3. Tuliskan di sini 3. Nah, kemudian 27 pangkat berapa? Oh, di sini 2. Maka di sini tulis 2. 27 pangkat 2. Nah, kemudian tulis lagi akar pangkat 3. Nah, kemudian ya. Nah, 27 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat juga, sama seperti ini. Nah, 27 ini berapa pangkat berapa? Oh, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Yang ini jangan dilupakan, ini pangkat 2. Karena dipangkatkan lagi, maka dikurung ini. Dikurung. Menjadi pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian, tulis lagi akar pangkat 3. Ingat ya, pada sifat-sifat bilangan berpangkat, jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa dikalikan. Ini, ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 3 dikali 2. Kemudian, tulis lagi akar pangkat 3. Nah, 3 kali 2 berapa? Oh, 6. Maka 3 pangkat 6. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini bentuk akar, kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat seperti ini. Ini bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Kita rubah lagi. 3 pangkat 6, tulis ini ya. 3 pangkat 6 per ini. 3. Nah, 6 bagi 3 berapa? Oh, 2. Berarti hasilnya 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian contoh soal yang C ya, 3C. 9 pangkat negatif setengah. Bagaimana ini kalau pangkatnya negatif? Nah, ingat ya, kalau pangkat negatif itu seperti pada pertemuan sebelumnya, pangkat negatif itu harus kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Caranya bagaimana? Masih ingatkah kalian? Nah, ini saya berikan langkahnya. 9 pangkat negatif setengah itu bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat positif menjadi 1 per. Nah, jadi kalau menjadi pangkat positif itu negatif ke positif harus 1 per. Nah, baru kita tuliskan di sini 9 pangkat 1 per 2. Pangkatnya positif. Sudah, ini adalah merubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, kemudian langkah kedua, nih, 1 tulis lagi 1
per. Nah, kemudian 9 pangkat 1 per 2 ini kita rubah menjadi bentuk akar. Nih, jadi kalau ini pangkatnya negatif, nggak boleh langsung kita rubah menjadi bentuk akar. Tapi terlebih dahulu kalian rubah dulu menjadi bentuk pangkat positif seperti ini. Kalau sudah menjadi pangkat positif seperti ini, bisa kalian rubah menjadi bentuk akar. Bagaimana? Akar, nah karena di sini 2, jadi akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di sini 2, ini boleh nggak ditulis. Jadi akar pangkat itu kalau 2 boleh nggak ditulis atau kosong di sini ya. Kemudian kalau pangkat sama dengan 1 juga boleh nggak ditulis. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ini kita rubah dulu. 1 per, nah, akar pangkat 2, tulis lagi. Nah, 9 ini kalau kita buat menjadi bentuk pangkat bagaimana? Oh, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. 1 ini kan boleh nggak ditulis nih, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian, tulis lagi, 1 per, nah, ini kan sudah menjadi bentuk akar. Yang di dalamnya akar ini sudah kita bentuk menjadi bentuk pangkat. Maka ini bentuk akar ini kita rubah lagi menjadi bentuk pangkat. Bagaimana? 3 pangkat 2, nih 3 pangkat 2 tulis, per yang ini, 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 bagi 2, 1. Maka 3 pangkat 1. Atau bisa kita tulis di sini sama dengan 1 per 3. 3 pangkat 1 kan boleh nggak ditulis satunya di sini. Jadi 1 itu boleh nggak ditulis, terus saja 3 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian contoh soal yang ini bukan 4 ya, yang D ini ya. Ini D. Contoh soal yang 3D. Akar pangkat 3 dari 64. Nah, ini sudah kalau contoh soal 3 ABC tadi dari bentuk pangkat menjadi akar, kita rubah jadi akar dulu, kemudian kita tentukan nilainya. Kalau ini dari bentuk akar, nah bagaimana? Kebalikannya, kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Bagaimana? Tulis lagi. Akar pangkat 3. Tulis ya. Kemudian 64 ini kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat bagaimana? Oh, ini 64 ini kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat adalah menjadi 2 pangkat 6. Nah, ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Kemudian kita tuliskan. Ini kan sudah menjadi bentuk masih tetap bentuk akar. Nah, ini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Nah, bagaimana? 2 pangkat 6. Nah, ini tulis lagi ya. Dibagi ini akar pangkatnya tulis bagi 3. Nah, 6 bagi 3 itu hasilnya 2. Maka 2 ini hasilnya pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini hasilnya berapa? 4. Nah, seperti ini cara menyelesaikannya atau menentukan nilainya. Nah, kemudian contoh soal yang 3E, ini 3E ya. Seperti ini. Sama, kita disuruh menentukan nilainya berapa. Akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2. Nah, ini bagaimana ini? Nah, makanya ini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Yang mana kita rubah menjadi bentuk pangkat ini? 125 ini kita jadikan bentuk pangkat dulu. Yang lainnya tetap. Tuliskan lagi. Akar pangkat 3. Nah, 125 ini dikurung ya. Pangkat 2 ini tetap ya. Ini pangkat 2, dikurung terus pangkat 2, dikurung terus pangkat 2. Nah, 125 ini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Bagaimana? Berapa pangkat berapa? Oh, 5. 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, lihat ini, ada pangkat, dipangkatkan lagi. Sifat-sifat pada bentuk pangkat kemarin, pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Maka tuliskan aja di sini. Akar pangkat 3, tetap ya. Kemudian 5 pangkat 3 dikali 2. Ini, 3 kali 2. Kemudian tuliskan lagi. Akar pangkat 3, kemudian dari 5, nah 3 kali 2 berapa? Oh, 6. 5 pangkat 6. Nah, kemudian kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, kita rubah lagi menjadi bentuk pangkat. Berapa? Tulis dulu. 5 pangkat 6 per 3.
Kemudian 5 pangkat 6 bagi 3, 2. Oh, 5 pangkat 2 berapa? 25. Nah, seperti ini caranya ya.